Firaun diberitahu bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan segera lahir dan menghancurkan kerajaan Firaun. Mendengar hal itu, raja yang kejam tersebut memerintahkan prajuritnya agar setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Rumah-rumah Bani Israel pun digeledah oleh prajurit Firaun dengan berkala sebagai perintah. Namun rencana ternyata telah disiapkan oleh ibu Musa untuknya. Hingga pada akhirnya lahirlah Musa, yang dianggap sebagai salah satu ancaman bagi Firaun, dan sangat khawatir dengan adanya Musa tersebut, dan Musa dihanyutkan di sungai Nil. Mendengar prajurit Firaun mendekat ke rumahnya, Musa dibawa keluar dengan keranjangnya dan dihanyutkan ke sungai Nil yang berada di belakang rumahnya. Musa sempat ingin langsung dibunuh oleh Firaun, karena mencurigai kemungkinan itu adalah anak dari Bani Israel. Namun istrinya Asia, yang merupakan seorang wanita saleh, menahannya untuk membunuh Musa, lalu Musa mendapatkan wahyu Allah. Dalam perjalanannya ke Mesir, dengan cuaca dingin yang parah, Nabi Musa dan istrinya melihat ada api di kejauhan saat tersesat. Istrinya pun disuruh untuk tetap tinggal di tempatnya dan ia pergi ke api tersebut. Saat mendekati api, Nabi Musa melihat bahwa api itu berasal dari pohon hijau tetapi tidak ada seorang pun yang hadir. Nabi Musa memperhatikan sekitarnya dengan terheran dan tiba-tiba mendengar sebuah suara yang mengatakan, "Wahai Musa, aku adalah Tuhanmu." Suara itu juga menyuruhnya untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Setelah Nabi Musa melemparnya, tiba-tiba saja tongkatnya berubah menjadi ular dan membuatnya ketakutan. Musa kemudian diperintahkan untuk mengangkat ular itu tanpa rasa takut dan ketika dia melakukannya, ular itu berubah kembali menjadi tongkat. Firaun memanggil semua penyihir hebat ke istananya, sehingga mereka bisa melakukan trik yang sama seperti yang dilakukan Musa. Para penyihir yang dipanggil merasa tidak khawatir. Kemudian potongan-potongan tali dilemparkan ke tanah dan menggeliat seperti ular. Para penyihir segera menyadari bahwa ini bukan sihir, melainkan keajaiban, dan bersujud sambil berkata, "Kami percaya pada iman Musa." Allah mengatakan kepada Musa untuk memperingatkan Firaun bahwa ia akan menghukumnya dan umatnya jika mereka melanjutkan mengikuti Firaun dan tidak menerima iman dari Musa. Tapi Firaun terlalu angkuh untuk mendengarkan peringatan. Orang-orang Bani Israel pun dikumpulkan oleh Musa untuk berangkat ke Palestina. Firaun yang mengetahui pelarian itu langsung bergegas untuk menyusul mereka dengan membawa pasukan besar. Ketika Musa sudah sampai di Laut Merah bersama dengan orang-orang Bani Israel, terlihat Firaun menuju ke arah mereka dan mereka yakin bahwa akan dibunuh. Pada saat itu keadaan benar-benar genting dan terhimpit dialami Nabi Musa dan pengikutnya. Namun dengan segala kekuatan iman yang dimiliki, Musa berusaha menenangkan para pengikutnya. Setelah itu turunlah wahyu Allah kepada Musa. "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu," maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Setelah lautan terbelah, Musa dan para pengikutnya bergegas melintasi jalan tersebut. Kemudian disusul Firaun dan pasukannya yang mencoba untuk ikut melintasi jalan yang dilalui Nabi Musa dan pasukannya. Namun lautan telah kembali seperti semula setelah Musa dan pasukan melewatinya. Firaun dan pengikutnya pun tenggelam. Musa disebutkan lebih banyak dalam Al-Quran, dan hidupnya dinarasikan dan diceritakan lebih banyak daripada nabi lainnya. Dari perjalanan Nabi Musa pada akhirnya diketahui bahwa Allah tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itu sebab salah satu perintah Allah kepada Musa adalah melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, Fir'aun.